Selamat datang di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah ya. Tadi udah Ibu share link untuk absensi di WA Group. Harap kalian isi ya. Jangan ada yang nggak isi. Nggak datang hari ini, Nak. Siapa yang nggak datang hari ini? Datang semua ya. Ada semua ya? Oke. Ini belum kita mulai pelajaran. Ayo disiapkan dulu. Ketua kelasnya anak. Faris, siapkan Faris. Ini kebudayaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melaksanakan akan Ibu beri materi 1 jam pelajaran sekitar lebih kurang 45 menit dengan topik layanan yaitu manajemen waktu. Ya. Tujuannya Ibu kasih layanan ini setelah Ibu harapkan setelah kalian mendapatkan materi yang Ibu berikan hari ini, Anda semua dan kemampuan untuk manajemen waktu. Sebelum masuk materi, sebelum mulai materi Ibu kasih video dulu ya, kalian tonton dulu. Ya. Nah, setelah kalian melihat video tadi, apa masih ada siswa-siswi Ibu yang seperti itu? Di setiap sudut rumah ada alarm untuk kalian mengingatkan kalian. Ada nggak? Ya. Ada ya. Sekarang Ibu masuk materi. Iya, Bu. Iya, kan, Bu. Oke, kita mulai. Di sini time management atau manajemen
waktu, ya. Eh, di sini dikatakan bahwa mengelola waktu untuk belajar bukan berarti kita kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Bukan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam per hari harus kita gunakan hanya untuk belajar. Seperti itu. Nah, kemampuan untuk fokus dan memprioritaskan sebuah tugas adalah kunci bagi siapapun yang ingin mempertahankan produktivitasnya dimanapun. Masing-masing dari kita tentunya memiliki tugas yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai target itu, kita harus paham mengenai waktu. Nah, di sini kalian semua pasti punya tujuan atau punya target yang harus kalian capai dalam satu hari, contohnya dalam satu hari. Nah, kalian harus dalam satu hari itu diatur. Jam segini kalian harus ngapain, jam segini kalian harus ngapain, harus kalian atur itu, dan kalian harus konsisten untuk melaksanakan yang udah kalian atur itu. Jangan tergoda dengan yang lain-lain. Kenapa waktu itu dikatakan tidak dapat diubah? Ibnu mana Ibnu? Saya Bu, Ibnu. Nah, kenapa Ibnu waktu tidak dapat diubah? karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya Bu. Oke, ya, bagus jawabannya. Karakteristik waktu itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kenapa disebut dengan sesuatu yang dibutuhkan? Rani, mana Rani? Saya, Bu. Ada di layar? Ada. Nah, kenapa Rani? Karena sesuatu yang akan kita lakukan itu membutuhkan waktu, Bu. Contohnya seperti tidur, kita butuh waktu. Ya, bagus. Semua yang kita kerjakan itu membutuhkan waktu untuk tidur, waktu untuk kita beristirahat, waktu untuk kita belajar, seperti itu ya. Yang keempat, bagaimana cara menghitung waktu? Nah, manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih tepat waktu dan disiplin. Nah, yang kedua, manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir. Karena ya, manajemen waktu meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri. Betul nggak? Yang keempat, manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tips manajemen waktu yang baik. Yang pertama yaitu gunakan kalender. Di sini kalian menggunakan kalendernya untuk menjadwalkan rincian dan kerjakan atau target yang ingin kalian capai dalam waktu 1 bulan, contohnya itu. Jadi di tanggal segini, misalnya di tanggal 5 kalian harus ini, harus mengumpulkan tugas matematika misalnya gitu. Jadi udah kalian rincikan per bulan menggunakan kalender. Nah, yang kedua, rencanakan aktivitas mingguan. Setelah tadi kita jadwalkan per bulan, kita kecilkan lagi sedikit. Kita rencanakan aktivitas kita per minggu. Jadi kita kecilkan dari per bulan, per minggu. Nah, yang selanjutnya ini buat daftar aktivitas harian. Aktivitas hariannya yaitu dari kalian bangun tidur sampai nanti tidur lagi kalian jadwalkan. Nah, dan kalian harus konsisten menggunakan itu. Manajemen waktu ini juga dapat kita mulai sejak dini, di mana pada anak-anak yang memiliki manajemen waktu yang baik akan terbawa hingga nantinya dia dewasa. Itu.
waktu yang ada sekarang kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Minimalisir penggunaan waktu yang tidak efektif agar target yang ingin kalian capai itu dapat terpenuhi. Seperti itu. LKPD, Ibu udah kirim link LKPD-nya di WA group. Silahkan kalian isi LKPD-nya, karena itu kan termasuk penilaian juga ya, LKPD. Dan untuk minggu depan, Ibu akan bagikan kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Kelompoknya pakai kelompok yang minggu lalu aja. Kita samakan dengan materi minggu lalu. Nah, tugas kelompoknya yaitu kalian jadwalkan rencana harian itu dari kalian bangun tidur sampai nanti tidur lagi selama 1 minggu. Tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan itu LKPD-nya. Ya, nanti ada evaluasi juga di situ. Udah? Paham semua? Paham? Kalau nggak ada pertanyaan, tutup. Ayo, Faris, tutup pelajarannya. Faris. Baik, kita mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita ke depan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan melanjutkan aktivitas yang selanjutnya. Dan untuk materi ini udah Ibu share juga ke WA group ya. Kalau seandainya nanti kalian butuh. Silakan keluar.